bukan kita ya. Kayak ikhlas gitu. Walaupun saya belum aki-aki. Udah ujung ya. Nah, jadi akhirnya kita berkumpul lagi dengan saudara kita Pak Firman di pagi hari ini. Semoga ini menjadi wasilah ke akhir kita bersama dan tetap semangat Pak Firman ya di paguyuban. Nah, saya ketemu Pak, harus jalan nih kayaknya. Jalan. Oke. Termasuk angkatan pertama, Pak. Iya, boleh. Banget sepuh ya. Oke. Malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang seperti biasanya, yaitu pastinya kita akan mendengarkan sambutan dulu nanti dari tuan rumah kita, yaitu Bapak Firmansyah. Kemudian ada laporan keuangan. Kita bisa ada masukan dan saran, mungkin Bapak punya masukan atau saran-saran yang membangun untuk perkembangan, untuk inovasi di paguyuban siaga. Kemudian akan mendengarkan strategi, keren banget nih. Strategi tanaman pertanian terbebas dari hama. Oke, dicatat Pak. Udah bawa catatan masing-masing? Oke, di note-nya masing-masing di handphone ya. Nanti Pak Firman akan menyampaikan strategi tanaman pertanian terbebas dari hama. Mungkin tanaman pertanian juga tanaman di sekitar lingkungan kita juga ya, pastinya ya. Kemudian tips kesehatan dari Pak Ustadz atau kita melakukan suatu gerakan Pak Ustadz yang menunjang kesehatan, dan kita akhiri dengan penutup dan doa, gitu ya. Oke, baiklah, untuk memperlancar semuanya sebelum mendengarkan sambutan berbuka dari Pak Firman, Pak Firman, ya dari tuan rumah, kemudian dilanjutkan oleh ketua paguyuban. Ini banyak juga ya, ketua paguyuban, ketua RT, ketua RW, sekalian juga lurah, camat. Paguyuban isinya ketua semua. Iya. Makanya beruntunglah yang ada di sini. Ketua semua. Baiklah, sama-sama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sang tuan rumah dulu, silakan. Assalamualaikum. Sabdanya al-alim wal muta'allim syarika bil khairi. Orang alim, orang yang berilmu, orang yang belajar. Saudara, para jamaah sekalian, syarika bil khairi, sama-sama dalam kebaikan. Yang ngajar juga bagus, yang belajar juga bagus. Mungkin ilmu bisa nyebar kalau cuma penceramah doang, betul? Gak ada jamaahnya. Saya dibilangin, saya diundang Wakil Haji Hidayatullah Kimasoro. Selama di musola al-istiqomah, siap Kiai, tapi kagak ada jamaahnya. Nggak mau saya, gila. Atau ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini, nggak ada yang sama, nggak ada yang Saya kanan sini, kiri sana sini. saling diri, alim, wal muta'alim, dan orang yang belajar. Saling alim, bil khairi, sama-sama dalam kebaikan. Orang alim juga baik, orang yang belajar juga bagus jemaah sekalian. Makanya kata Nabi begini, "Idza marartum biriyadil jannah", apabila kamu lewat taman surga, fartahu mampir. Lewat taman surga, fartahu mampir. Fartahu singgah, fartahu duduk, fartahu belajar. Sahabat nanya, Waalaikumsalam. Sekalian gitu ya. Yang nggak punya titipan, ada titipan. Terbaik. Langsung dari sumbernya. Udah, oh. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, yang saya hormati Ketua Paguyuban Sandi dan bapak-bapak semuanya.
pada malam ini alhamdulillah kita bertemu di rumah kediaman Pak Firman yang mungkin hampir 2 tahun 3 tahun kita nggak rumahnya nih silaturahmi lagi nih di sini. Jadi besok model kayak gini aja Pak Budi. Jadi terakhir rumah saya, besok rumah Pak Firman, kedua kali pertemuan. Kalau nggak gitu memang hanya sekali nih nanti. Udah kebaca kartunya. Iya. Polanya dibikin. Biar terbuka ketemu Pak Firman gitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini dari KRW-an tidak ada yang spesialis ya untuk pemberitahuan, hanya mungkin saya informasikan mungkin ya secara formal saya tahu bahwa kemungkinan Pak Lurah dengan staf-stafnya akan di rolling gitu loh kan dalam bulan ini paling lambat. Jadi ada pergantian lurah, pergantian kemas, pergantian staf kasih pemerintahan yang saya tahu itu. Bulan banget Pak. Hah? Bulan? Ya paling dalam bulan ini. Oh, belum setahun ya? Enggak ada setahun gitu, setahun. Nah, Cukup ya? jadi seluruh kota Bogor ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Diri Sebelah kiri kita harus berdiri nih menyebutnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu yang informasi saya terima. Gosipnya ada perubahan di Kota Bogor. Jadi Ibu Kemas gosipnya diangkat jadi lurah. Pak Fahmi kasih pemerintahan diangkat jadi seklur. Pak Lurah di rolling ke tempat lain. Pak Camat mungkin akan diganti, ini dengar ya. Tahun depan udah enggak lagi mungkin gitu loh kan. Jadi rolling untuk seluruh Kota Bogor. Nah, cuman kepastiannya, cuman gosipnya udah meluas. Nah, cuma ya itu belum ada SK-nya, belum ada ketentuannya, cuman di kelurahan udah ketar-ketir lah gitu loh istilahnya gitu ya. Udah ketir kan. Dibuang kemana nih saya nih, dibuang kemana gitu loh. Mutasi kemana nih, jangan jauh-jauh dan sebagainya. Nah memang Pak Lurah sekarang belum tahu juga kan. Jadi memang sih kalau Pak Lurah tuh kadang-kadang ada pro dan kontra antara RW dengan Lurah, pasti begitu ya. Ada yang nggak sesuai dengan keinginan RT tapi Lurah tidak follow up-nya gitu, atau merubah keadaan yang sudah berlangsung RW ini nggak terima gitu loh kan. Nah, intinya ya memang pro dan kontra ada antara lurah gitu. Nah, dulu kan kalau saya cerita dikit ya tahu semua lah artinya. Jadi tenang-tenang di kelurahan tuh rombak tidak tenang gitu. Di dalamnya kadang-kadang begitu gitu loh. Kayak RW-an mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang minimal belum saya sampaikan ke orang lain gitu loh ya, secara formal gini ya. Kalau secara face to face saya pernah, tapi kalau secara formal gini baru hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ya informasinya dapatlah bermanfaat gitu loh ya. Itu aja saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Budi tentang lurah di sini ya. Ya semoga Pak Lurah selanjutnya bisa lebih bersinergi lagi dengan RW-RW di wilayah kita ya. Sehingga wilayah Mekarwang itu nggak dijadikan wilayah yang ditakuti para calon lurah gitu. Kalau banyak yang protes. Oke, terima kasih Pak RW. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke apa tadi yang mudah-mudahan itu mungkin saran dan oh iya laporan dulu sorry. Biasanya sih begitu. Begitu ya saya. Kita bisa tanya ke kesinambungan. Ntar PRW, Eko yang naik kan begitu ya? Ya kan memang PRW sih, naikin langsung. Dia daripada orang bilang RW kan jadi mana dibilang RW KW iya KW jadi kan RW beneran. Bener gitu ya. Setuju semua. Oke, mereka. Oke, Pak Eko. Oke, Pak Eko. Oke. Saling dukung. Bukan RW itu jangan sampai keluar. Iya. Bukan. Enak nanti kalau Tenang.
itu baking-bakingnya Pak. Kampanye nggak usah dana, ya kan? Kampanye. Bilang kalau RW 12 itu bakingannya paguyuban siaga. Isinya para ketua. Itu duit seberapa? Kami saya wajiban order Gojek. Ayo, awas ke sana. Mulai lagi kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi dilarang dipakai. Order Gojek yang wajib. Kita mungkin ada masukan evaluasi dari yang terpilih kemarin, yaitu jalan sehat lintas alam kemarin. Iya. Gimana kesan-kesannya ya? Nah itu makanya kita ini dulu deh ya sebelum masuk ke yang lainnya. Bagaimana kesan-kesan? Laporan dulu ya Mas dari aku deh. Laporan dulu. Oh, enggak boleh. Kena roaming. Laporan baru kita mau ngomong masalah jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya bacakan laporan keuangan pada malam hari ini untuk dari sosial ya, pemasukan pada minggu yang bulan yang lalu September jumlah 14 orang kali 50.000 yaitu 70.000. Pengeluaran kami dengan untuk datangnya di Pak Eko Iya, perawat di masyarakat Islam Berarti berapa jumlah sebesar 200.000 rupiah. Suara Hidayatullah gitu. Saldo sebesar 900 Kayak Hidayatullah rupiah. suaranya. Untuk menyumbang anak yatim dimasukkan di tempatnya Pak Lutfi jumlah 200.000. Atau saldo hari ini jumlah 2.140.000. Untuk uang kas paguyuban kemarin pemasukan kas dari sisa Dipilah Zen itu 133.000 dan masukan kas di bulan September sebesar 140.000 sehingga total saldo uang kas 423.000 rupiah. Untuk tabungan ya, sekarang tabungan kemarin kan nambah 10.000 ya. Pak Seko sekarang tabungannya 197.000, Pak Farid 180.000, Pak Rifki 180.000, Pak Wahyani 80.000, Pak Habibi 90.000, Pak Resati 130.000, Pak kosong tuh. 311.000, Pak Ahmad Lutfi 120.000, Rajin menabung. Pak Budiarto 10.000 Pak, Pak Dueko 150, Pak Firman 110.000, Jangan diambil. Pak Budiarto 10.000, Pak Iwan 110, Pak Firman 210.000, Usman 30.000. Itu total tabungan kita. Yang kemarin sudah terpotong 100.000 ya buat izin Pak. Kalau pas enggak itu tetap tabungannya sebagai partisipasi tetap potong ya Pak. Mohon maaf. Begina berapa? Begina belum katanya. Oh begini 1.200.000. Lewat 1.260.000. Kita tadi 1.200.000. Iya, saingannya begitu. Iya makanya. Makanya ditanya lagi ya. Terus dengernya berapa? Dengernya 1,2. Ya mungkin itu laporan keuangan, nanti bisa ditanyakan lagi. Terus ada pakai sih begini. Oh ya sudah ya. Ini atas laporan yang sudah diberikan dan juga update tabungannya. Semoga memotivasi untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya kita ada berhubungan dengan mungkin supaya ada pandangan ya yang perlu di tentang jalan sehat kemarin, evaluasinya bagaimana, kemudian rencana ke depannya bagaimana, kemudian apakah mungkin ada masukan yang berhubungan dengan santunan anak yatim yang sudah kita kumpulkan itu, atau ada usaha-usaha lainnya. Tapi pertama kita yang jalan sehat dulu. Ya. Bukan kita ya, kayak ikhlas gitu. Walaupun saya belum aki-aki,
Tapi paling Sebenarnya bukan tidak, kita yang dia bilang, kan yang pesepeda. oh yang bersepeda ya, oh iya, ada rombongan bersepeda. Di sini Rocky itu siapa itu? Dia di rumah Berarti kan kita bukan kan ya? Salah penutup. Sudah kaget ini anak-anak muda dari mana? Ganteng alat. Limis-limis. Bukannya di biasanya yang mampir di sini Rocky kan. Antar makor. Terima kasih. Rocky. Berarti kan yang lain nggak istilahnya dari pencetus acara dan dari yang tadinya nggak mau nggak jadi akhirnya jadi ternyata kesannya positif. Saya juga karena kurang tuh Pak. Minggu berikutnya saya kan keciduk sama Pak Iwan di PB. Jalan lagi. Terciduk nih. Kurang puas berarti kemarin. Kemarin saya di situ. Di situ gede. Situ gede. Nah, Ngeling danau ya, ngeling Nah, danau. itu kan salah satu efek juga kan. Gak apa lagi nganter orang atau gimana gitu Pak Aris Sandi juga gitu di Lambondol ya. Ya kayak gitu. Lambondol. Jadi ada yang kita lakukan sendiri dengan keluarga, ada juga dengan tim paguyuban. Itu juga bagus buat kita masing-masing. Nah, dari Pak RW berarti masukannya adalah kita buat satu. Ya, kalau ibunya mau ikut, masuk boleh nggak tuh? Kan biasanya kan jadwal sama ibunya misalnya, pas ada mau paguyuban, tapi misalnya ibunya mau ikut kali misalnya boleh. Ya nggak bebas lah, nggak ya. Wah. Jangan ya. Kan isi kita. Ya. Kebebasan kita hilang. Obrolan kita udah itu. Kalau nggak ada itu obrolan di jalan itu nanti kita nggak bisa diurus. Ya susah dan cocok kan. Dan gangguin jangan susah kan. Jadi pada kalem semua. Jangan kenceng kita nggak ada Bu Firman. Kemarin kita jalan ke santai macan semua. Kalau Mama dirubah jadi kucing. Yang ada juga ngurus. Saya khawatirnya gitu Pak Budi. Pak RW dikasih tali, Pak RW dikasih tali. Diam semua. Nanti papasan gitu sama grup lain. Gimana ini? Padahal maksudnya bercanda ya kan. Macan ompong aja ini. Berarti kita kalau pas ada paguyuban, bapak nggak usah sama istri ya, berarti libur kali ya. Jangan Kayak kemarin ada yang nyuci di kali, ada yang mau. Jadi kan gini loh, benar yang dilakukan Pak Baginda setelah dengan paguyuban, minggu depannya dengan keluarga. Jadi kan istri juga nggak ngerasa apa namanya aku nggak diajak jalan, ayo jalan deh. Nah gitu kan, yuk semuanya nanti kita ketemuan deh. Oh ternyata Pak Diki Tapi itu sama yang ibu di bukan mana saya yang ngajak gitu. loh Pak. Hah? Bukan saya yang ngajak, istri yang ngajak. Karena kemarin gak diajak. Sebenarnya itu adalah akumulasi dari keinginan ikutan di paguyuban. Sebenarnya semuanya pasti dalam hati, termasuk Ibu RT nya bisa kali ini juga sebenarnya pengen. Dari aku pengen ikut ya sebenarnya. Kalau saya ngeri aja Pak Budi. Kenapa? Mendingan nggak usah. Terus Pak RW ya. Oke. Jadi fix di jalan saya selanjutnya. Ngeri. Ya ini Mana Pak Budi? ini buat tim Bu paguyuban. RW saya ikut loh kemarin. Dan inovasi-inovasi selanjutnya juga bisa memberikan keberkahan dan ide-ide buat kita semuanya dan buat keluarga kita di rumah. Oke. Ada lagi mungkin mau menambahkan terkait jalan sehat? Lagi minggu besok apa minggu depan? Minggu depan? Tahu dulu betul-betul. Besok saya nggak bisa. Jangan Silakan tanggal sih 3. saya tapi nggak bisa. Minggu depan ya. 3 November nggak bisa jangan. Ke final lagi tanggal 3 tuh. Kita gini-gini aja. Sama keluarga istri. Bukan terakhir ya? Iya, bukan Cilember. Aduh, Tanggal 3 udah di booking ini. Ada ini ya. Iya sama keluarga istri sih. kita lakukan. Udah di booking. Vilanya Kita dikasih tugas saja siapa yang Kapasitas 30 orang. yang dulu anggota terus ada yang aku kita rangkul lagi kalau perlu tarik langsung lah kasih barang-barang ya nah itu kan ya. Dan yang kedua yaitu kalau sudah kita lakukan berarti kita mau jalan sehat lagi ya tadi dikatakan Pak RW yang berbuat salah gitu tapi yang salah satu yang saya khawatirkan jangan sampai rutenya itu berubah gitu
kan berubah rute kayak kemarin kan itu yang saya khawatirkan lewat belakang rumah orang kan Ternyata belakang rumah khawatir ada janda lagi Villa Fosil. baju kan Villa Fosil 3. Fosil 3. Memang sengaja itu. makanya kan tadi kami yang dapat orang janda bahaya pak Lagi jalan ya Pak. lagi mungkin tentunya nanti dengan yang sama Jumat Sabtu. Iya dong tuan rumah Pak. Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu. Jadi minggunya bisa untuk istirahat dulu. Mempunyai inovasi baru dan mendengarkan ada dari Pak Ketua, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Firman juga. Kita isi dulu energi kita. Sudah disampaikan oleh Ibu Firman. Iya Pak. Iya. Beneran nih? Beneran. Ayo silakan. Udah Bapak makan jam segini nih. Rumah itu mewah, belum tentu mendapatkan mobil kita banyak bapak. Capek ceramah kita udah makan. Buka begini. Tadi itu buka gini. Masih. Ini dari konsep-konsep yang ya. Jangan lupa saya, soalnya saya nomor 2 tahun Iya. Mantap sambelnya ke belakang. Ibu-ibu hafal, siapa yang yang nanti dibungkusin gitu loh janda, janda apa perawat? Janda perawan dulu. Rutenya lewat mana tuh Pak? Sudah lewat kampung tadi. Lewat makam kita malah itu makam. Jangan sampai terjadi. Kalau apakah berarti kan gini? Apakah di pertemuan bulan depan kita akan membahas atau sekarang atau belum? Silakan. Oh gitu ya. Jadi sekarang ya. Silakan Bapak. Sebelum kita mendengarkan penyampaian Pak Firman, kita fokuskan sekarang atau Minggu sekarang nanti yang nggak datang alasan lagi kan. Oh, milih nggak ada saya sih gitu. Iya kan gitu. Berarti sekalian pendaftaran anggota baru lagi ya. Nah, sih bener gitu. Dan mohon yang udah ada jangan sampai ada yang off ya. iya. Pokoknya yang ada sekarang keluar nanti uang kasih hilang ya. Hah? Hilang. Jangan hilang denda. Harus bayar 2 kali lipat kalau keluar. Cepat dinas. Ya itu aja sih Pak Budi biar kita lebih fair juga buat yang hadir. Jadi kita tahu juga. Betul aja. Nah, silakan. Ya mudah-mudahan aja nanti ada tambahan anggota. Nah, amin. Ya, jadi kalau kita lihat dari alasan yang disampaikan Pak RW, insya Allah semuanya setuju ya. Karena yang tidak hadir kan nggak tahu. Bisa jadi mereka punya pengalaman yang bagaimana. Jadi kita infokan dulu agenda bulan depan sehingga nanti tidak ada masalah baru tapi menjadi inovasi baru ke depannya. Oke, jadi itu sudah. Selanjutnya ada calon-calon nanti yang datang gitu kan iya. jadi kan misalnya kan mungkin Pak Habibie calonin kan gitu Ya mungkin Pak Habibie mau mencalonkan dirinya sendiri ya nggak? Sama Pak Habibie. Nobody knows ya. Siapa? wah tuh Pak Habibie. Nobody knows. Iya. Kirain open house. Makan lagi. Oke, saya udah nggak sabar pengen dengerin Pak Firman. Pak Firman dah. Silakan Pak Firman. So, ditanya apa? Betul tanggal udah. Bebas tanya judulnya apa, saya baru balikin. Karena saya nggak tahu apa. Jadi dibuatin sama Pak Adit. Jadi pertanyaan saya ngeri juga kalau baca judulnya. Serius banget ya. Ada apa dipotong setengah kali banyak. Karena ya mungkin akan
kan kerja. Makanya kalau saya pribadi benar-benar terjun di lapangan itu terakhir tahun 2010. Jadi memang pas lulus kuliah ada penyakit perburuan, terjun ke pertanian di Cianjur, tanam laut kebutuhan. Nanti kita sadar di situ kalau kita mau pertanian dan juga tambah penjagaan. Tapi seluruhnya pun mengatakan kita boleh makan racun, tapi dengan batasan sekian. Nah, itulah yang dibuat sangat ketat di semua negara. Nah, itulah yang saya kerjakan sekarang sejak tahun 2011. Jadi saya tidak terjun lagi di prakteknya mengurus perizinan pestisida. Di Kementerian Pertanian kita untuk adanya satu produk pestisida membunuh hama itu seleksinya panjang sekali sampai 2 tahun. Mengeluarkan satu produk pestisida ini untuk membunuh hama orang itu dari dokumen yang harus lengkap, siapa yang membuatnya, kemudian harus uji laboratoriumnya, benar ini lengkap program, kemudian terus uji di lapangan. Secara lapangan ada benar-benar bisa membunuhnya Palestina yang batasan dengan perang tadi. Dan sekarang ada aturan lagi harus dua daerah sentra produksi. Misalnya padi Jawa Barat, padi Jawa Timur, Kan berbeda ya. multilokasi kayak varietas itu multilokasi. Jadi biaya lebih banyak. Jadi supaya dalam range itu terbukti benar bahwa batas yang bisa manusia konsumsi itu benar-benar namanya mati manusia aman, lingkungan aman. Jadi harus ada analisis air, mungkin aplikasi ini semua. Tapi dalam hal hidroponik itu kata sekali. Hidroponik itu bisa irigasinya macam-macam. Mungkin Bapak ada pertanyaan yang ke pertaniannya dulu, yang tadi tanam-tanam tadi. Iya, ternyata hama itu tidak hanya dia juga akan berinovasi secara alami. Dan ternyata ada hama manusia. Itu paling berat. Yang paling berat. Hama itu biasa. Kalau tikus sama tikus malah tikus Pak. Kan Tikus paling hama juga. Ya, Tapi Termasuk merusak dia. nggak bisa habis itu ya. Dia itu satu tahun itu bisa berapa kilogram Pak ya? Banyak. Cepat dia berkembangnya. Banyak. Tikus. Karena kalau di kelapa sawit itu nggak pakai pestisida lagi, pakai burung hantu banyak. Memang itu tikus nggak bisa dikebirin. Berarti alamiah ya. Dia nggak ada puskesmas atau rumah sakit, jadi nggak bisa KB dia. Oh, kirain mau ngomong apa? Saya dengerin karena apa? Kurang ajar. Ngomongin tikus ini harusnya diajarkan dia KB. Itu mestinya tugas orang pertanian. Iya, bukan puskesmasnya. Berarti kalau saya suka tikus. Enggak. Kasih aja burung. Burung tapi hantu. Burung tapi hantu. Nggak kelihatan. Burung hantu. Predatornya burung hantu ya. Ini ya. Dipiara dibuangin gitu kan. Ya salah manusia juga si ular sawah dibunuhin. Nah, asal ketemu bunuh. Ya tikus ya merdeka. Takutnya kepacok kali si yang garapnya, takut kepacok ular. Enggak, itu udah refleks Pak, kalau ngeliat ular pengen bunuh aja. Itu udah Ular yang mana, Pak? sifat. Yang mana ular yang Kalau terlalu panjang umur ya. Sangat ketak manusia itu sebutnya dengan apa? Oh iya. Dengan nganu. Dengan stek ya Pak? Dengan snack. Oh yang bertahan batangnya. Iya benar. kita kronikanya Pak Ustaz. Nah, terus kalau kita ini kan misalnya ingin bertanam gitu ya. Kalau hidroponik kan kalau saya pengalaman saya juga ribet juga sih, saya juga beli AB mixnya, walaupun online juga gampang sih bisa ya AB mix. Tapi kalau misalnya pakai media tanam supaya bisa nanam cabai, tomat, itu selain tanah, ternyata saya nanam tuh di rumah, tanah kok berubah ya, tadinya bagus kok jadi kualitasnya kayak air tuh saya siram langsung aja habis gitu. Itu gimana caranya supaya tanah itu bisa menampung air lebih lama, karena ternyata semakin lama kualitas tanah yang di pot itu Surharanya kok berkurang. iya, itu gimana caranya sih? Nyambung kali. Nyiramnya Iya kebanyakan. Iya kekencengan. Ada yang nyari jalan. Jalan tol. Jalan Yang tipis. kadang takut kan.
Saya nanya, Si Tom dia bingung. saya nanya jalan tikus mana, tanya si Tom. Tom siapa? Maksudnya siapa? Sampai villa saya masih nggak Iya, nyampe. ngerti. Kenapa? Karena dia ngerti sering kejar. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kenapa Tom? Saya jalan tikus kok suruh nanya Tom apa? Maksudnya apa Tata? Dengan polos lagi nanya, nggak ada pikiran macam-macam. 100.000 jangan berlebihan. Kalau enak kita kan mau lari. Nah itu tadi, itu udah ada secara tekstual di Al-Qur'annya, ya. Berlebihan. Nah tadi saya balik lagi bahwa pasien saya ada umur 12 tahun diponis oleh dokter itu harus cuci darah saat ini juga, ya, sampai dokter bingung karena pasiennya itu masih ada di ruang tunggu hanya ngelab darah, gitu. Begitu lihat urium kreatinin sangat tinggi di atas 2, jadi urium kreatinin itu harusnya 0, ini udah 2, kan tinggi gitu ya, harusnya sudah di IGD, udah di ICU mungkin, dan harus sudah cuci darah ya. Tapi kata saya kan cuci darah itu adalah salah satu opsi dari dokter bagaimana supaya bisa menghilangkan air, karena airnya nggak keluar. Tadi berlebihan Pak, berlebihannya apa? Sekali minum susu beruang, itu 1 hari bisa 5 sampai 7 kaleng. Akhirnya proteinnya berlebih, protein berlebih menimbun di ginjal. Nah ginjalnya itu tidak sanggup lagi untuk mencerna, akhirnya terjadi penumpukan, kerusakan di ginjal. Jadi beda antara batu di ginjal dengan fungsi ginjal. Itu penurunan fungsi ginjal karena ginjalnya sudah diselimuti oleh lemak. Lemaknya udah numpuk di situ. Jadi kalau sehari semalam itu dia hanya kencing mungkin setengah gelas Pak, setengah gelas ini. Itu anak umur 12 tahun perempuan, bayangin. Jadi kalau kita pasti lebih dari segelas ini. Ini 1 hari 1 malam nggak lebih dari setengah gelas, berarti ada sesuatu dengan ginjal. Maka dia tidak bisa mengeluarkan air. Akhirnya saya sauna dan mengeluarkan air, terus keluar airnya banyak, mulai mengurus badannya karena cairannya kan berkurang. Ya perbaiki fungsi ginjalnya dengan terapi treatment yang ada di tempat saya. Dan alhamdulillah berjalan 2 bulan ke lab lagi, ke dokter lagi, dan dinyatakan nggak perlu cuci darah. Yang kedua sama, yang berlebihan juga livernya cuman Pak. Liver itu kan hati. Hati itu ibaratnya bank darah di hati itu. Ya. Pompa darah. Liver. Hati-hati. Liver hati-hati. Kenapa Budi? Lope itu. Hati-hati. Jadi livernya itu juga sama, ada yang diselimuti oleh lemak, namanya fatty liver. Kerjanya berat Pak. Jadi kalau dia sudah kena sirosis, sama dengan tanaman juga. Ya, di situ ada infeksi, tubuhnya akan menguning, matanya kuning. Kata orang bilang, kuning. Padahal livernya itu Pak, livernya bermasalah. Bukan tidur dupin ya. Tidur dupin ya. Biri-biri kali itu Pak. Nah, ketika livernya bermasalah, berarti harus ada yang diselesaikan. Jadi saatnya apa sih bahasa kita nyareat? Istilahnya Masya Allah. Jadi ya semoga memang pertemuan Pak Iban ini, pertemuan kita ini selalu memberikan keberkahan buat kita dan keluarga kita di rumah. Dan insya Allah karena kita awali juga dengan doa di setiap pertemuan kita. Insya Allah ini adalah majelis ilmu juga, ya kan, majelis zikir juga, dan juga insya Allah malaikat-malaikat ada di sekitar kita ini yang mencatat kita semuanya, dan kita akan berada di surga bersama. Insya Allah. Amin. Oke, semua sudah banyak kita bahas, sudah dirangkum sama Pak Diki. Dia dalam meremnya tadi itu sedang mencatat ya? sedang mencatat. Insya Allah sudah ada. Enggak apa Pak.
7. Lucu ya Pak Diki ya. Semangat, Ada poin. Mungkin kita akan akhiri. Masih ada lagi nggak? Iya. Gua langsung nih. Mungkin Pak Ustadz Firman sebagai pembuka untuk menutup Ya, juga. benar. Mohon Pak Firman. Jarang. Mangga. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, kita akhiri pertemuan ini. Kembali kita menyenangkan hati kita, mendamaikan jiwa kita, masakan kita khusyuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh. كل شيء لا إله إلا الفاتحة. السلام عليك يا ملك الزمان يقول بأمر الرحمن ويا ورث الكتاب ويا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من سمع موضوعا ويا من أهل وقته كلهم عائلته يا من ينزل الغوث بدعوته ويدعو ببركته ورحمة الله وبركاته تدل علينا في هذا الزمن شيخنا المقرب نمر بأرواحنا الشيخ محمد أبو غوث المسيح رضي الله قدس الله سيره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Al-Fatihah ila seluruh taqabbal filah siaga yang telah hadir dalam tempat ini yang belum hadir di tempat ini yang tidak akan hadir di tempat ini semuanya segalanya dan untuk keluarga kami semuanya di rumah anak istri kami untuk kami diberkahi semuanya berkah karomah Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك عن سادة اصحابنا رسول الله اجمعين امين يا الله امين يا الله امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوفيني اللهم يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافوال وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع خيرات في الحياه وبعد الممات ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى مما عهد عليه الله فسيعطيه اجرا عظيما اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولاخواننا في الدين ولاصحابنا ولاحبابنا ولمن احسن فيك ولمن احسن الينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الاحياء منهم والاموات ربنا انزلنا منزلا مباركا خير المنزلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله وبالبركة والكرامة وبالهادي وبالجاه خذ العالمين في هذا الزمن شيخنا المكرم ومر بأرواحنا الشيخ محمد أبو غوث رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم تقبل منا يا كريم وحصل مقاصدنا في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah sudah diakhiri dengan doa itu kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.